5 narapidana ini sedang melakukan pengabdian masyarakat. Tiba-tiba di langit muncul awan aneh. Batu-batu yang besar selanjutnya jatuh. Mereka buru-buru melari ke rumah. Tapi gak bisa membuka pintunya. Setelah itu, satu petir datang. 5 orang ditembak ke udara. Jadi begitu. Mereka kebetulan memiliki kekuatan super. Tapi sekarang dirinya belum mengetahuinya. Hari itu, Kelly sedang menyisir rambut. Alisa diri di belakang dan tiba-tiba mulai berkata yang buruk tentang dia. Ayo menyisir lagi. Nanti akan menjadi botak ya. Meskipun dia tak membuka mulutnya. Jadi, kekuatan super dari Kelly bisa mendengar dari batin orang yang lain. Tapi dia tak senang dengan itu. Karena itu bukan hal yang baik. Contohnya saat dia bermain dengan anjing. Juga mendengaran kataan yang kebencian. Aku baru saja selesai menjilati pantatku dengan mulut ini. Saat ngentot dengan pacar, dia mendengar suara batinnya memanggilnya pelacur. Jadi begitu. Dia menendangnya dengan keras. Setelah itu, mereka putus cinta. Kedimuan, Simon dengan kepribadian introvert. Hari itu, kepala dia tiba-tiba bergerak hebat. Membuatkannya sedikit takut. Dan dia berteriak keras untuk mendapatkan perhatian dari semua orang. Tetapi tidak siapapun dari mereka mendengarnya. Saat dia balik untuk cermin, dia menyadari dia tidak terlihat. Sebenarnya, bukan hanya mereka yang memiliki kekuatan super. Dan sipir ini juga memiliki kekuatan super. Setelah hujan es itu, dia bisa menjadi pembunuh berdarah dingin kapanpun. Ketika dia mengetahui Gary merokok di toilet, dia tidak hanya menghancurkan HP, tetapi juga menggunakan kapak untuk membuatnya menderita akibatnya. Ketika melihat Kelly berjalan sendiri, si sipir itu buru-buru memukul dia. Kelly memukul kepala dan buatnya berluka. Dengan masalah ini, buat sipir lebih marah. Memakai batang besi untuk mengambil nyawanya. Kelly panik dan berlari ke kamar. Berkata dengan semua orang bahwa si sipir ingin membunuhnya. Dan dirinya memiliki kekuatan super. Tetapi tak ada siapa-siapa pun percaya itu. Curtis dengan keras kepala berjalan untuk membuka pintu. Terlihat Kelly dimati di depan wajahnya. Membuatkannya takut banget. Saat ini, semuanya sedang terjadi tiba-tiba berhenti. Waktunya mulai terbalik. Pada saat sebelum Curtis buka pintu. Itulah. Kekuatan super Curtis ialah terbalik waktu. Dia berkata dengan semua orang tentang semuanya terjadi. Dan peringatkan mereka untuk tidak membuka pintu. Tapi Nathan tidak percaya. Dan langsung membuka pintu. Sebenarnya, si sipir sedang di luar. Saat ini, semua orang di sini takut banget. Mereka memutuskan melarikan diri dari pintu belakang. Tapi baru melari beberapa langkah. Nathan dijatuh oleh genangan darah. Membuka pintu lemari. Melihat mayat Gary di dalamnya. Alisa takut sampai menangis. Curtis ingin menetangkannya. Tapi hanya memegang tangannya. Curtis tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya dan berkata-kata yang jijik. Keinginannya hubungan seksual dengannya. Dia sangat lezat. Semua orang terkejut. Mungkin inilah kekuatan super milik Alisa. Alisa coba sentuh pada Simon. Orang lebih jujur seperti dia juga berkata yang kasar. Orang-orang belum bereaksi. Si sipir sudah menerobos masuk. Pada saat panik, Kelly buat si sipir jatuh. Lihat dia belum mati. Dia menendangnya beberapa kali lagi. Tapi selanjutnya harus bikin gimana? Curtis memberikan saran bahwa memanggil polisi. Tapi Kelly tak setuju. Karena polisi tidak percaya dengan hal-hal ini. Saat ini Simon memberikan ide. Kuburkan mayat ini. Semua orang setuju dengan ide ini. Mereka mengubur mayat di kaki jembatan. Nathan mulai mengeluh. Kenapa mereka sudah memiliki kekuatan super? Sedangkan dirinya belum milik. Bahkan Simon bisa menjadi tidak terlihat. Simon berkata, mungkin dia juga milik. Tapi sekarang belum tahu. Nathan mendengarnya dan merasa sangat senang. Mungkin aku kehilangan perasaan menyakit. Dia masih merasa sakit. Saat mereka pikir itu sudah berakhir. Tiba-tiba, pacar sipir itu datang. Saat kemarahan, Kelly sudah membunuh si sipir. Kebesokan hari, pacarnya mulai menyelidiki Curtis dan Nathan. Mereka berdua menerima selembar kertas rahasia di lemari pakaian. Di atas tulis bahwa, saya tahu apa yang kalian sudah melakukan. Adegan transisi. Sally diam-diam dan menyaksikan semuanya. Hanya dia sendiri aja.
Mereka siap membangun pos pemeriksaan di jembatan untuk menguburkan mayat itu. Jika mereka menggali mayatnya, mereka akan mati. Mereka berkumpul dan mulailah bertindak. Setengah malam, mereka menggali mayat dan pindahkan mayat itu ke kamar mayat kamp pendidikan buruh. Simon memberi saran. Saat pos pemeriksaan mulai menuangkan beton dan mengubur mayat di sana. Jadi begitu, tak siapa-siapa pun tahu. Semua orang setuju. Sudah berkata nanti buatnya. Yang pertama, Simon tak terlihat untuk mencuri kunci mobil. Kedimuan, dia dengan Nathan dan Kelly. Kepindahan mayat masuk mobil. Tapi beres kepindahan itu, Sally tiba-tiba muncul. Mereka bertiga orang buru-buru melarikan diri. Tapi kuncinya masih di mobil. Sally mengemudi mobilnya. Mereka bertiga menjadi benar-benar gila. Pagi selanjutnya, mereka menunggu dari luar lebih awal. Sally sudah datang. Untunglah, tidak mendeteksi mereka. Tapi baru saja berhenti mobilnya, dia mencium sesuatu yang berbeda. Jadi turun membuka bagasi mobil untuk memeriksa. Tubuh terpapar. Di saat keadaan darurat, Curtis mengaktifkan kekuatan supernya untuk balik waktu. Kembali ke waktu Sally belum turun dari mobil. Curtis memberitahu semua orang apa yang terjadi dengan cepat. Nathan buru-buru keluar. Nathan dikirim ke kantor untuk dihukum. Orang-orang yang ketinggalan mudah-mudah memindah mayat itu dan kubur di kaki jembatan. Untunglah, semuanya sudah beres. Tapi ini belum beres. Sally mulai menyelidiki lagi dari semua orang. Akhirnya, dia memutuskan mulai dari Simon karena Simon mudah untuk dihadapi. Sally keinginan berteman dengan Simon dan undangnya minum alkohol. Bahkan kedua orang ini berciuman. Tidak lama, Simon sudah jatuh cinta. Hari situ, Sally mengantar Simon pulang rumah. Setelah Sally bercium dan mulai ngentot dengan inisiatif. Nungguan kesempatan untuk ambil ponselnya dan bersembunyi di kamar mandi. Kali ini dia sudah menemukan buktinya. Kita sudah membunuh sipir. Tak terduga, Simon tak terlihat dan diri dekat Sally. Tiba-tiba dia muncul, membuat Sally kaget. Temukan diri dimanfaatkan. Simon sangat menyakit. Dengan cinta pertama, akhirnya dia masih lembut. Tak berduga, Sally tak lembut tangan. Simon benar-benar marah. Dia tiba-tiba tak terlihat. Sally melari keluar dengan gila. Tapi pintu sudah dikunci. Dia diam-diam merasakan sesuatu terhadapnya. Satu persatu bola lampu terus-terusnya pecah. Buat dia takut banget. Ambillah HP untuk memanggil polisi. Tapi direnggut dan dibuang. Badannya terlempar ke dinding. Simon muncul. Matanya lebih jahat. Sally ingin mengambil HP. Tapi tidak bisa melewati mata Simon. Dua orang mulai berkelahi. Setiap gerakan Sally sepertinya ingin mengambil nyawa Simon. Simon marah dan melemparkan Sally. Tidak terduga, secara tidak sengaja membunuhnya. Simon kaget banget. Hanya bisa menangani tubuh secara diam-diam. Tidak ada waktu untuk bersedih. Ancaman yang besar sudah datang. Dia tak ada kesalahan lagi. Dia lebih indah daripada begitu. Sejak memiliki kekuatan super, 5 dewasa-dewasa terus-menerus menghadapi nasib buruk. Diburu dan kemudian secara tidak sengaja membunuh orang. Itu tidak bermasalah serius. Karena nanti mereka akan ketemu dengan ancaman yang belum pernah. Itu seseorang milik kekuatan super lebih kuat. Dipanggilnya, cewek suci. Dia bisa mengontrolkan pikiran manusia. Jadikan pengikutnya. Dekat ini, makin banyak orang dicuci otak. Alisa juga menjadi korbannya. Kelihatan Alisa hangat di dulu. Menjadi seperti ini. Semua orang sangat kaget. Curtis menasihatinya. Hasilnya tidak hanya gagal. Akan tetapi sebaliknya, dia terpikat oleh Alisa. Sedangkan pihak ini, cewek suci, membacakan kutukan pada Nathan. Jangan kesalahan lagi. Anda bisa menjadi lebih baik. Keuntungan Nathan memakai headphone. Jadi harus mengatasi kesengsaraan ini. Malam itu, Curtis ketemu dengan Alisa. Jadi mendekatinya dan kenal dengan dia. Tidak terduga, sekelompok orang muncul tiba-tiba. Ikatan dia. Jadi begitu. Curtis juga dicuci otaknya. Semua ini, Kelly dan Nathan bersembunyi di sudut sudah terlihat. Cewek suci, melalui wawancara langsung. Melalui layar baca kutukan dengan semua penonton.
Tidak bisa menonton lagi. 3 orang memutuskan untuk melakukan serangan balik. Mereka memakai headphone dan sarung tangan. Siap tindakan. Menurut rencana, yang pertama nanti akan menyelamatkan Alisa. Tapi buka musik terlalu besar. Jadi mereka tidak berkomunikasi bersama-sama. Kelly juga ditangkap ke kelompok itu. Nathan dan Simon melari keluar dengan cepat. Mana-mana pun juga ada orang yang dicuci otak. 2 orang telah dikepung. Pada waktu berbahaya, Simon menjadi tak terlihat dan melarikan diri. Hanya Nathan yang tersisa untuk bertarung sendirian. Saat ini, seseorang misterius tiba-tiba muncul. Bantuan dia dari kecelakaan. Ketika dia belum bereaksi, orang itu sudah dihilang. Ketika melihat di jalan, banyak orang ditangkap. Dan Kelly juga dicuci otak. Nathan putus asa. Dia mengemasi barang bawaannya dan berencana untuk melarikan diri. Tapi di detik yang akhir, dia sudah dirubah pikiran. Dia mau membantu semua orang. Nathan berpura-pura telah dicuci otak. Menyusup ke sarang cewek suci. Kemudian untuk menunggu kesempatan tidak ada orang kelihatan. Dia memaki headphone. Angkat spitol. Datang tempat cewek suci. Mengancamnya untuk kembali semua orang ke keadaan awal. Cewek suci tidak setuju. Di waktu melawan, Kelly muncul. Dia berteriak dengan suara keras. Memanggil orang yang lain datang. Nathan bersama cewek suci melari ke balkon. Lihatlah orang-orang seperti mayat bergerak di bawah ini. Nathan sangat sakit hati. Setelah itu, dia berkata yang lebih bagus di film ini. Kita pernah punya semuanya. Kita lebih bagus daripada generasi yang dahulu. Kita sangat indah. Saat ini, cewek suci menyadari spitol yang palsu di tangan Nathan. Selama perjuangan, dia hilang keseimbangan dan jatuh. Detik terakhir, Simon muncul. Dia meraih tangan Simon. Tapi hal itu masih gagal. Nathan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan semua orang. Beberapa hari yang lalu, di permakaman Nathan, mereka sangat sakit hati. Simon memberikan Kelly 1 CD. Di dalam merekam lelucon harian Nathan. Si sesat. Lelaki gila. Melihat kenangan-kenangan yang indah. Kelly tidak bisa menahan air matanya. Kisah ini belum beres di sini. Anda pernah pikir bahwa Nathan memiliki kekuatan super apa? Kepindahan adegan. Datang ke makam dia. Dalam peti mati dari tanah bersuara nafas. Nathan dibangkitkan. Jadi, kekuatan super dia ialah umur panjang. Masalah sekarang ialah, bagaimana untuk keluar? Orang-orang tidak biasa. Ialah film Inggris 12 tahun yang lalu. Dengan konten kekuatan super yang sangat berbeda. Aktor utama bukan pahlawan yang menyelamatkan dunia. Itulah kelompok kenakalan remaja. Lihatlah perjuangan dalam hidup mereka masing-masing. Membuatkan kita menikmati. Meskipun di kehidupan bermasalah. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Jika hidupnya berdarah, mereka tak takut apa-apapun. Dewasa pasti merupakan sebuah petualangan. Karena peran utama bernama usia muda.